Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Hai Sobat Boci, kita ketemu lagi nih di BCC, Bobby Sela Corner. Buat yang belum tahu apa itu BCC, bisa dengerin dulu deh di segmen sebelum ini ya. Ya, kita pernah buat trailernya itu, kenalin Kak Sela kan, biar terkenal juga kayak Bobby. Nah itu, kita kali ini mau bahas yang terkenal itu Kak, apa? Soal love language. Betul sekali. Kira-kira nih ya, Bobby udah tahu belum apa itu love language? Ya pokoknya love language itu bahasa cinta, kita ekspresikan bahasa cinta, tanda kita sayang, kita suka sama orang gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah, betul sekali Bobby. Nah penting gak sih kok belajar love language itu Kak? Kan love language itu kan ya gak tahu kok jadi trending gitu, Bobby bingung. Kalau menurut Kak Sela sih penting ya, karena kalau kita memahami love language itu, kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita apa, kita pengennya itu gimana, biar hubungan kita itu awet, gak terjadi salah paham. Oh iya, paham sih. Nah, jadi Kak Sela kepengen membahas love language yang ada 5 itu. Oh ya, kok banyak 5 ya? Kok enggak 10 gitu? 5 aja udah kebanyakan loh Bobby, apalagi 10. Tambah bingung ya. Kasih tahu Kak, itu 5 itu apa aja? Jadi, 5 love language itu ada 1. Word of affirmation. Yang kedua, ada physical touch. Yang ketiga, ada act of service. 4. Gift. Yang 5. Quality time. Itu kalau memang kita sayang sama orang masa harus 5-5-nya gitu. Kan ya capek kan 5-5-nya. Belum tentu kita juga bisa 5-5 gitu. Ya nggak harus 5-5-nya juga sih Bobby. Tapi dari 5 itu kita bisa cari yang paling kita sukai atau yang paling kita kepengen diperlakukan sama orang lain. Biasanya kalau apa tadi Inggris-Inggrisan tadi itu soal kata-kata tadi, word of affirmation tadi Kak Sela sebut pertama itu. Nah itu kan kata-kata ya Bobby seneng lah itu, diomongin baik, diomongin lucu gitu ya. Kakak juga lucu juga. Nah itu. Jadi Bobby suka ya kalau dikasih dengan kata-kata yang baik itu. Jadi kalau kata-kata itu memang bisa berupa pujian atau berupa semangat gitu. Jadi kata-kata yang bisa bikin Bobby dan kita semua lebih senang untuk melakukan hal tersebut. Contohnya nih, misalkan Bobby lagi rajin banget belajar. Terus Chris memuji Bobby, wah Bobby rajin sekali ya belajar, biar makin pinter ya gitu contohnya. Terus kalau misalkan Bobby lagi habis bantuin Chris nih. Nah, nanti Bobby sama Chris dapat kayak gini. Makasih ya Bobby, kamu udah bantuin Chris. Jadi Chris senang karena merasa terbantu dengan Bobby gitu. Oh iya. Tapi Bobby mau tanya sih Kak. Kalau berbuat baik kan dia dipuji, diberi semangat, diberi terima kasih gitu ya. Kak Sela udah kasih contoh. Nah, tapi kalau nggak buat baik dapat apa berarti? Ya, jawabannya tetap disayang sih Bobby. Cuman bentuk perhatiannya itu beda. Mungkin kalau misal Bobby dapat berbuat baik, dapatnya yang tadi kan, yang baik-baik. Tapi kalau Bobby nggak berbuat baik, diperhatikannya dengan cara dimarahin dan diingetin Chris kalau itu nggak baik gitu. Jadi marahnya itu masih dalam hal-hal yang baik ya. Berarti kalau sayang itu nggak harus apa yang kita lakuin gitu ya.
Betul sekali. Jadi, kasih sayang itu tidak berdasarkan apa yang kita perbuat atau apa yang telah kita lakukan. Jadi, kita melakukan hal yang baik ataupun buruk, kita masih berhak kok mendapatkan kasih sayang. Mungkin yang membedakan adalah dari konsekuensi perilakunya itu ya. Jadi, kalau kita berbuat baik, ya kita dapat penghargaan tadi berupa pujian atau hadiah yang lainnya. Tapi kalau kita berbuat buruk, ya kita harus terima kalau misalkan dapat hukuman atau kita dapat nasihat supaya lebih baik lagi. Begitu. Menurut Kak Sela tuh nyampaikan yang baik itu gimana sih? Kan orang tua marah bilang sayang. Kadang ya marahnya berlebihan gitu kalau Bobby lihat itu. Misal marahnya itu sampai wah pokoknya sampai katanya piring terbang lah, sandal terbang, apalagi lah gitu. Ya, namanya juga orang tua ya, Bobby. Kan biasanya mereka menyampaikan rasa sayang dengan bersyarat. Misalnya nih, pas Bobby lagi mau bantu ibu nyapu, ibu baru menunjukkan rasa sayangnya dengan memuji Bobby. Padahal kita berbuat baik ataupun tidak, kita tetap berhak mendapatkan kasih sayang loh dari orang tua. Nah, untuk orang tua marah dibilang sayang, ada benarnya, karena biasanya itu adalah kepedulian. Jadi, tergantung marahnya ya. Misalnya nih, Bobby habis melakukan sesuatu yang membuat orang tua khawatir. Akhirnya orang tua marah. Itu adalah kepedulian. Tapi kalau Bobby lagi baik-baik aja, tapi kena marah, nah itu tuh yang berbahaya. Bisa membuat anak merasa gak disayang loh. Oh ya, itu apa kakak bilang Bobby itu bukan Bobby aku. Bobby gak punya ibu, kakak juga gak punya ibu. Sedih, Bobby orang lain. Ya, menyedihkan sekali ya, tapi kan yang lainnya punya ibu. Iya, kita gak punya ibu. Mungkin harus request dulu sama Chris. Iya, nanti bilang ya ke Chris. Oh iya. Oke? Bilang bareng aja Kak, biar Chris itu cari gitu. Ya, Chris harus ingat umur gak sih? Kak Sela bilang tadi ya, berarti memang ya peduli, tapi kalau marahnya kena apa baik-baik tapi marah kan bahaya gitu. Masa kita jadikan apa samsak gitu. Samsak itu bahasa apa ya? Jadikan itulah apa punchback gitulah, jadi tempat buat dipukul gitu masalah, itu kan gak boleh kan. Iya, jelas gak boleh lah. Jadi marah-marah itu harus ada dasarnya. Misalkan ya itu tadi karena kita melakukan kesalahan, ya kan wajar dimarahi, tapi gak boleh berlebihan juga, harus secukupnya aja. Nah terus kalau ngomong sayang yang bener gimana sih? Kadang orang gak ngerti kan, kadang marah-marah dibilang sayang kayak tadi, habis itu ngomong apa dibilang sayang, padahal kan yang enggak. Harusnya gimana sih? Ya kalau mau ngomong sayang, menyampaikan sayang itu ya secukupnya. Sama kayak marah tadi ya, ngomong marah ataupun ngomong yang beneran sayang itu secukupnya. Karena kalau terlalu banyak, maka dampaknya itu nggak besar. Jadi tidak selalu memuji, tidak selalu marah gitu. Disesuaikan aja sama kondisinya. Misalkan memang lagi baik, ya dipuji secukupnya. Misal lagi melakukan hal yang gak baik, ya dimarahi secukupnya. Seperti itu. Nah, menyampaikan kata-katanya pun harus dengan kata-kata yang baik, cara-cara yang baik juga. Oh iya paham, Bobby udah paham sih itu word of affirmation ya, atau kata-kata gitu. Nah kalau yang apa satunya itu physical touch itu gimana Kak? Nah, kalau physical touch itu kan sentuhan ya. Jadi bisa kita dengan cara kasih tahu kalau ada orang yang sedih, kita kasih pupuk ke orangnya itu, kayak sabar ya sambil pupuk gitu. Misalnya kita gemes sama adik, nah itu kan biasanya kita elus-elus kepalanya kayak gitu. Pupuk itu kan yang buat tanaman itu enggak sih? Itu tuh namanya pupuk, beda sama pupuk. Oh iya, pupuk itu yang kayak gimana sih? Bobby nggak tahu bahasa gaul itu. Pupuk itu diapain?
pupuk itu kayak ditepok-tepok gitu loh. Cuman kita tepok-tepoknya di pundak atau di punggung biasanya gitu loh Bobby. Udah kebayang kan? Oh ya. Tadi kakak sempet elus-elus kepala Bobby itu udah maksud apa sih? Kok kayak kakak curiga gitu Bobby? Ya kan itu maksudnya tanda sayang. Nah, jadi kalau sentuhan-sentuhan itu dilakukan ke orang yang terdekat, dari papa, mama, adik, kakak, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh dipegang itu di area-area yang terlarang aja. Oh, terlarang itu kayak gimana sih? Ada polisinya gitu kan? Terlarang. Ya gak gitu juga. Jadi area terlarang itu contohnya tempat pipis kayak gitu-gitu. Kalau perempuan di area dada itu nggak boleh dipegang. Apalagi yang nggak boleh soal sentuhan ini kan? Kalau sentuhan kita itu harus tahu tempat juga. Misalkan di tempat umum kita nggak boleh sembarangan. Misal boleh pun kita mungkin hanya sebatas kayak gandengan tangan, kayak mau nyebrang gitu loh Bobby. Oh ya. Ya, jadi kita nggak bisa peluk-peluk sembarangan di tempat umum karena nggak baik. Paham kan? Jadi, kalau kita pengen menyampaikan kasih sayang atau mengharapkan perhatian, bisa melalui sentuhan atau kata-kata seperti yang udah kita bahas tadi. Nah ini lanjut gak sih bahas itu love language lain? Biasanya kayak Pak Kris itu sering gantungin gitu. Ya jelas dong, bahas semua biar nggak gantung. Nah ya bagus nggak kayak Kris ya. Tapi kapan nih? Kayaknya kok Bobby mencium aroma segmen berikut kayaknya nih karena durasi. Ya bener sih, kok tahu? Iyalah biasa kan Bobby tahu itu biasa sama Chris durasinya gak boleh lama-lama kayak gitu. Oke, jadi Sobat Boci, kita lanjut di segmen selanjutnya ya, akan membahas 3 love language yang sisanya tadi. Ya pastikan stay tune terus ya, supaya lau lanjutannya dan lebih pinter gitu mengekspresikan cinta lah. Oke, bye-bye.